Indonesia saat ini sedang gencar mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara maju lainnya. Mulai dari pembangunan tol, pelabuhan, bandara, sampai kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air menjadi fondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Konektivitas seperti menjadi kata kunci dalam pembangunan di era pemerintahan Jokowi. Namun, tidak semua pembangunan ternyata berjalan mulus. Kereta cepat Jakarta-Bandung contohnya. Proyek ini ternyata mengalami berbagai kendala. Mau tahu apa saja yang menjadi kendalanya? Yuk, kita mulai membahasnya bersama-sama. Pembangunan infrastruktur transportasi di jalur Jakarta-Bandung kini menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini disebabkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diprediksi dapat memangkas waktu perjalanan dari Jakarta-Bandung hanya dalam 30 menit. Untuk kereta yang digunakan sendiri, pemerintah akan menggunakan kereta generasi terbaru, yaitu CR400AF. Kereta ini akan beroperasi dengan jalur sepanjang 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Sekitar 80 km merupakan jalur elevated, sedangkan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Kereta ini direncanakan akan melalui stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Sementara untuk pembiayaan sendiri, 75% berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB, sedangkan 25% didapatkan dari ekuitas pemegang saham. Dalam hal ini, 60% terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia dan 40% dari konsorsium Tiongkok. Komitmen pinjaman luar negeri untuk proyek KCJB sendiri sebesar 2,73 miliar dolar AS dan 11,48 miliar yuan China. Pada masa penjajakan proyek, sebenarnya terdapat dua proposal yang diajukan pada pemerintah Indonesia, yaitu dari Tiongkok dan proposal dari Jepang. Dari dua proposal tersebut, kemudian pemerintah mengambil keputusan penawaran mana yang paling menguntungkan. Kemudian dipilihlah Tiongkok sebagai pemegang proyek KCJB. Alasannya sendiri karena pemerintah Tiongkok berjanji tidak akan membebani APBN, tidak memerlukan jaminan dari pemerintah, serta terbuka soal teknologi yang digunakan. Namun ternyata komitmen ini seperti jauh panggang dari api. Proyek kereta cepat justru menimbulkan masalah baru. Sebelumnya, kereta cepat ditargetkan dapat digunakan pada 2022. Namun, karena beberapa hal akhirnya proyek ini harus mundur dan direncanakan beroperasi pada 2023. Tidak berhenti sampai di situ, pembiayaan kereta cepat ternyata juga harus membengkak menjadi 18 triliun rupiah. Hal ini terlihat dari biaya awal yang seharusnya 86,67 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114,24 triliun rupiah. Akibat pembengkakan biaya ini, Indonesia harus mengajukan utang kembali kepada CDB sebesar 8,3 triliun rupiah. Atas pinjaman tersebut, Tiongkok kemudian menetapkan bunga sebesar 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun. Jumlah ini jauh berbeda dari yang diinginkan Indonesia, yaitu 2% dan tenor selama 40 tahun. Selain itu, apabila Indonesia nantinya tidak dapat membayarkan hutang, pengelolaan kereta cepat juga sepenuhnya akan dikelola oleh Tiongkok. Dalam perundingan tersebut, Tiongkok juga sempat meminta agar pinjaman proyek kereta cepat dijamin oleh APBN. Skema seperti ini sepertinya tidak asing jika berbicara hutang dengan negara tirai bambu tersebut. Kondisi serupa pernah terjadi di Sri Lanka yang saat ini mengalami kebangkrutan akibat kesulitan membayarkan hutang. Sebelumnya, Sri Lanka memiliki komitmen dengan Tiongkok untuk pembangunan pelabuhan internasional Hambantota yang terletak di sepanjang pantai selatan Pulau Samudra Hindia.
Pelabuhan tersebut kini diambil alih oleh Tiongkok karena Sri Lanka tidak mampu membayarkan hutang sebesar 1,1 miliar dolar AS. Kini Tiongkok memiliki 85% saham dari pelabuhan dan berhak mengantongi sewa dari pelabuhan tersebut selama 99 tahun. Sebenarnya, Tiongkok sendiri sudah lama terkenal dengan jebakan hutangnya. Apalagi pada masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Tiongkok seringkali meminjamkan uang pada negara berkembang. Utang yang diberikan Tiongkok sendiri biasanya berbeda dari utang yang diberikan dari negara atau lembaga keuangan lainnya. Bunga tinggi serta tenor waktu yang singkat menjadi ciri khas utang yang diberikan Tiongkok. Hal inilah kemudian yang membuat banyak negara kemudian kesulitan untuk membayarkan hutang. Pengembangan infrastruktur sebenarnya penting sekali dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal konektivitas. Namun, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepertinya harus dipertimbangkan ulang karena jalur tersebut sebenarnya sudah memiliki konektivitas yang memadai. Mulai dari kereta sampai jalan tol sudah menghubungkan Jakarta-Bandung dengan waktu jarak tempuh yang tidak terlalu lama. Apalagi jika dilihat permasalahan biaya kereta cepat yang terus membengkak. Seharusnya sudah dapat menjadi alarm bagi pemerintah. Ada baiknya kebijakan kereta cepat ini dipertimbangkan dengan sangat matang. Jangan sampai hal ini nantinya justru memberatkan APBN dan berujung pada kesulitan membayar hutang sampai pengambilan aset negara. Tadinya ingin untung, justru malah menjadi buntung. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.